Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Tri Sunarsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Fasilitator saya adalah Ibu Evita Waindriani SPD dan pengajar praktek saya adalah Ibu Suwarti SPD. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Seorang guru yang baik hendaknya memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diterapkan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu 1. Disiplin positif, 2. Motivasi manusia, 3. Posisi kontrol, 4. Keyakinan kelas atau sekolah, yang kelima segitiga restitusi. 1. Disiplin positif terdiri dari 1. Terfokus pada disiplin internal atau self-disiplin yang memungkinkan siswa mengontrol tindakannya sendiri. Kedua, dilakukan berdasarkan motivasi internal bukan karena hukuman atau pujian. 3. Mengajarkan kepada anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 2. Motivasi perilaku manusia. Manusia ketika berperilaku memiliki 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 2, yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini bertujuan untuk 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berikutnya adalah motivasi internal. Motivasi internal ini memiliki tujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam motivasi internal ini, hendaknya hindari pemberian penghargaan agar motivasi eksternal dapat diminimalisir. 3. Posisi kontrol seorang guru, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, 5. Sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, yang terbaik adalah posisi sebagai manajer, di mana dalam posisi sebagai manajer ini, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer ini mengacu pada segitiga restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer untuk diri mereka sendiri serta menciptakan identitas positif untuk diri mereka. Konsep inti dari budaya positif yang keempat yaitu keyakinan kelas atau sekolah, di mana dalam konsep inti ini guru berperan dalam mewujudkan terwujudnya keyakinan kelas atau sekolah berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh warga kelas atau warga sekolah. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berdasarkan pernyataan dan nilai-nilai universal yang mudah diingat oleh siswa sehingga bisa diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Konsep inti dari nilai budaya positif yang kelima yaitu segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga menanyakan keyakinan.
di dalam kelas karena saling berkata yang tidak baik sehingga akhirnya menimbulkan tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Saya kemudian menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Perasaan saya sangat senang, bersemangat, dan termotivasi untuk memperbaiki diri dan mengembangkan budaya positif di sekolah. Hal yang baik menurut saya adalah sudah terlihat ada motivasi internal baik dari murid maupun guru untuk mengembangkan nilai-nilai budaya positif. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat rasa bersalah saat ini harus diperbaiki berada di posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah ketika memberi hukuman saat anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya menempatkan diri sebagai manajer. Perasaan saya lebih senang dan tenang. Saya mulai membangun sistem komunikasi yang efektif terhadap siswa, sehingga rasa tanggung jawab muncul dari diri mereka sendiri. Pernah, akan tetapi hanya sampai pada tahap menstabilkan identitas dengan kalimat yang saya ucapkan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, dan tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang harus dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah dengan meningkatkan kolaborasi dengan wali murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah, akan tetapi juga di rumah agar menjadi kebiasaan atau karakter dimanapun murid berada. Demikian pemaparan saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.